warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perguruan seni rupa. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Triwulandari, saya Doni Pamungkas Sekti, dan Niwayan Satyani Pratnya Paramita. Kali ini akan menyampaikan tentang model pembelajaran inovatif di masa pandemi COVID-19. Pada kompetensi abad 21, pembelajaran dirasa kaku jika hanya menggunakan media cetak sebagai sumber belajar dan tatap muka sebagai proses yang dilangsungkan selama belajar. Hal tersebut dirasa kurang menyesuaikan dengan keadaan saat ini, terlebih dengan adanya kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan. Salah satunya dengan mengubah pembelajaran tatap muka secara langsung menjadi pembelajaran daring, sehingga siswa dapat belajar dari rumah. Dalam perubahan ini, guru dituntut untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran konvensional pada umumnya. Pembelajaran inovatif ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kombinasi antara teknologi dan model pembelajaran yang inovatif dirasa akan mampu untuk melahirkan gaya pembelajaran inovatif yang kekinian dan sejalan dengan gaya hidup serta pemikiran peserta didik. Reasoning and problem solving. Kemampuan reasoning and problem solving merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki siswa ketika mereka meninggalkan kelas untuk memasuki dan melakukan aktivitas di dunia nyata. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi yang meliputi basic thinking, yaitu memahami konsep. Yang kedua, critical thinking, yaitu mengumpulkan dan mengorganisasi informasi, menganalisis informasi, mengasosiasikan informasi yang dipelajari sebelumnya, serta menentukan jawaban yang rasional. Yang ketiga, creative thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan produk orisinil, efektif, inventif, dan mampu menerapkan ide. Sementara problem solving yaitu upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau memenuhi tuntutan situasi yang tak lumrah. Langkah atau sintaks pembelajaran reasoning and problem solving. Yang pertama yaitu membaca dan berpikir. Yang kedua, mengeksplorasi dan merencanakan. Yang ketiga, menseleksi strategi. Yang keempat, menemukan jawaban. Dan yang kelima yaitu refleksi dan perluasan. Kelebihan model pembelajaran reasoning and problem solving antara lain yaitu: yang pertama, guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, pemikir tingkat tinggi yang berperan dalam proses siswa melakukan aktivitas pemecahan masalah. Kelebihan model pembelajaran yang kedua yaitu membangun pemahaman, melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif, melatih kemampuan pemecahan masalah, melatih kemampuan komunikasi, serta melatih keterampilan menggunakan pengetahuan secara bermakna. Kelebihan reasoning and problem solving selanjutnya yaitu memberikan otonomi dan kebebasan siswa, serta melatih toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non-rutin. Model Discovery Inquiry Learning atau DIL merupakan gabungan dari model pembelajaran discovery dan model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini menitikberatkan pada proses pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam discovery, masalah yang dihadapkan kepada peserta didik merupakan masalah yang direkayasa oleh guru. Sementara dalam inquiry, masalah yang dihadapkan kepada peserta didik bukan hasil rekayasa guru, sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian.
Model DEAL mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan permasalahan sendiri, merancang dan melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Jadi, model DEAL merupakan rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Berikut beberapa kelebihan model pembelajaran DEAL. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, memungkinkan siswa belajar dengan berbagai sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam ingatan dan menjadi lebih baik. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berubah dari yang bersifat penyajian informasi menjadi pembelajaran yang menekankan kepada proses pengolahan informasi, di mana siswa aktif mencari dan mengolah sendiri informasi yang kadar proses mentalnya lebih tinggi sehingga memberdayakan berpikir tinggi atau HOTS dan berpikir ilmiah secara kreatif serta kritis. Berikut adalah sintaks atau tahapan model pembelajaran DEAL. Tahapan yang pertama yaitu stimulation. Dalam tahapan ini, peserta didik menyimak materi stimulus yang dapat berupa video atau gambar atau simulasi. Tahapan yang kedua yaitu problem statement. Dalam tahapan ini, peserta didik menyampaikan respons atas stimulus yang telah diberikan secara tatap maya. Peserta didik kemudian ditugaskan secara kelompok untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah sesuai dengan stimulus. Tahapan yang ketiga yaitu data collection. Di sini peserta didik berkolaborasi mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian didiskusikan melalui grup media sosial dan mengirimkan bukti kerja kelompok kepada pendidik. Tahapan yang keempat yaitu data processing. Peserta didik secara berkelompok berkolaborasi mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian merumuskan hasil diskusi dan mengunggah ke kelas maya. Tahapan kelima yaitu verification. Peserta didik mempresentasikan hasil pengolahan data kepada peserta didik lainnya dan pendidik melalui video conference. Peserta didik lain kemudian memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain melalui grup WA kelas. Tahapan terakhir yaitu generalization. Dalam tahapan ini, peserta didik secara kelompok membuat kesimpulan berdasarkan hasil masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya, kemudian mengunggahnya ke kelas maya sebagai penugasan mandiri. Model pembelajaran Flipped Classroom merupakan salah satu bentuk model pembelajaran inovatif. Dalam model pembelajaran Flipped Classroom, aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara terbalik. Pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di kelas, saat ini dapat dilaksanakan di rumah. Kemudian, sebelum melaksanakan pembelajaran, peserta didik akan diberikan materi terlebih dahulu. Pembelajaran Flipped Classroom atau kelas terbalik merupakan kebalikan dari pembelajaran tradisional. Pada dasarnya, konsep model pembelajaran Flipped Classroom, siswa belajar di rumah mengerjakan apa yang biasanya dilakukan di kelas, yaitu belajar dengan memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Model Flipped Classroom bisa juga diartikan bahwa peserta didik mempelajari materi terlebih dahulu melalui beragam media yang telah disediakan, sehingga pada saat pembelajaran di kelas, pendidik tidak lagi memberikan materi dengan ceramah, tetapi peserta didik langsung melakukan aktivitas belajar sesuai dengan petunjuk. Kelebihan Flipped Classroom, peserta didik lebih aktif dan diberikan peran terhadap pola pembelajaran mereka. Sangat sesuai dengan gaya belajar peserta didik masa kini, di mana peserta didik sangat dekat dengan teknologi. Membantu peserta didik yang mau berusaha untuk memahami materi belajar secara lebih luas di rumah. Meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan guru. Contoh alternatif penerapan model pembelajaran Flipped Classroom. Sebelum pembelajaran, peserta didik mempelajari materi yang diberikan melalui WhatsApp group atau sosial media lainnya. Pada saat pembelajaran, daring dilakukan sesuai jadwal melalui WhatsApp group, Vicon, atau sosial media lainnya. Setelah pembelajaran, peserta didik melanjutkan mengerjakan tindak lanjut yang diberikan oleh guru dan membagikan hasil tugas melalui sosial media.
Model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan, meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan hasil produk. Proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Kelebihan model pembelajaran Project Based Learning: mendorong tumbuhnya kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analisis pada peserta didik. Proses pembelajaran yang dibangun dari permasalahan nyata memberi tantangan bagi peserta didik untuk dipecahkan. Permasalahan yang diangkat disesuaikan dengan lingkungan peserta didik, sehingga memudahkan peserta didik dan orang tua untuk berkolaborasi menyelesaikan proyek yang diberikan. Contoh penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Penerapan model pembelajaran PJBL dapat dilakukan pada saat siswa belajar di sekolah ataupun belajar di rumah. Pada saat belajar di rumah, dapat dilaksanakan dengan memadukan pembelajaran tatap maya sinkronus dan asinkronus. Peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara mandiri ataupun kolaboratif di rumah masing-masing. Tahapan pembelajaran PJBL terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, pengenalan masalah. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal proyek. Keempat, melaksanakan dan monitoring proyek. Kelima, menguji hasil. Dan keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Pembelajaran di masa pandemi membutuhkan kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Penerapan model pembelajaran inovatif harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Model reasoning dan problem solving dapat diterapkan ketika pendidik ingin melatih keterampilan menganalisis dan berpikir kritis siswa untuk dapat menghadapi permasalahan yang bervariasi dan tak lumrah. Model DIL dapat digunakan ketika pendidik ingin membudayakan berpikir tingkat tinggi, berpikir ilmiah, mandiri, dan tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif dalam menyelesaikan permasalahan. Model Flipped Classroom dapat diterapkan ketika pendidik ingin meminimalkan jumlah instruksi langsung oleh guru kepada siswanya dan memaksimalkan waktu untuk membahas permasalahan terkait materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, model PJBL, Project Based Learning, cocok diterapkan ketika pendidik menginginkan siswa mampu mencari solusi dan berkolaborasi untuk mengerjakan sebuah proyek untuk mengatasi suatu permasalahan konkret yang mereka hadapi.